5 dari 8 pelaku kejahatan spesialis stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang biasa beraksi di sejumlah wilayah di Indonesia diringkus aparat kepolisian daerah Metro Jaya. Dua dari 5 tersangka terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan saat ditangkap. Satu di antaranya tewas di tempat. Sebuah rumah di Komplek Pemadam Kebakaran Ciracas, Jakarta Timur beberapa waktu lalu digerebek polisi. Dari dalam rumah ini, polisi menangkap komplotan pelaku begal jalanan yang kerap beraksi di sejumlah wilayah di Indonesia. Masuk. Diam. Masuk. Udah. Mereka adalah Malik, Rusdi, Rozi alias Rosid, dan Abdul Rosid. Sementara itu, keesokan harinya, polisi terpaksa menembak mati tersangka lainnya atas nama Abdullah alias Dul. Ia berusaha melawan saat akan ditangkap. Mayat Dul terkapar di jalan. Berdasarkan catatan, Dul adalah salah satu pelaku penembak Mamat Syurohmat, juragan beras yang tewas di Jalan Raya Bogor Ciracas pada 21 Maret 2015 lalu. Dari hasil penyidikan sementara, kawanan begal ini merupakan kelompok lama jaringan lintas provinsi. Wilayah Jakarta dan sekitarnya, komplotan ini sudah beberapa kali melakukan perampokan SPBU. Di antaranya, mereka beraksi di sebuah SPBU Jalan Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat pada 8 April 2015 lalu. Saat itu, para pelaku menembak salah satu karyawan SPBU bernama Joko Santoso sebanyak 4 kali. Joko pun terkapar. Beruntung, Joko masih selamat. Selain itu, komplotan ini juga sempat beraksi di Jalan Raya Jembatan Serong, Cipayung, Jakarta Timur pada 21 April 2015. Korbannya Endang Suhendar. Sama seperti Joko Santoso, Endang juga ditembak saat ia hendak menyetor uang hasil usaha SPBU tempatnya bekerja. Endang sempat kritis di RS Citama, Pabuaran, Bogor, Jawa Barat karena luka tembak di bagian pipinya. Uang sebesar 185 juta rupiah yang hendak disetornya ke bank amblas. Begitu pula dengan sepeda motor yang dikendarainya. Komplotan begal jalanan pimpinan Diman yang kini masih diburu kembali beraksi di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Kali ini korbannya Mamat Syurohmat. Ia tewas setelah ditembak di Jalan Raya Bogor, kilometer 26 Ciracas, Jakarta Timur. Uang sebesar 130 juta rupiah hasil usahanya dibawa lari para pelaku. Saat itu Mamat Syurohmat baru saja pulang dari tokonya. Sampai di lokasi kejadian, Mamat dipepet oleh 2 sepeda motor yang ditumpangi 4 orang. Selanjutnya pelaku langsung menyabetkan senjata tajam ke tangan kiri korban. Tak hanya itu, pelaku juga menembak Mamat. Mamat sempat ditolong oleh anaknya Ani Setiani, namun sayang nyawanya tak tertolong. Sekitar jam 7 itu, kok sampai jam 7 nggak ada kabar. Terus ada tukang ojek
Om Riki itu nyamperin ke rumah, bilang gini, "Teh, Bapak pakai baju batik?" Dia bilang gitu. Aku bilang aku kurang tahu, kayaknya nyiapin istrinya. Yaudah aku langsung ke sana. Kenapa emang? Bapak ketembak. Kebetulan kan saya perawat. Jadi pas di tes nadinya ada, tapi itu lemah, lembut banget gitu. Jadi aku yakin kalau ini tuh masih bisa. Terus keluarganya tuh bilang jangan diangkat dulu biar polisi. Aku bilang ngapain nunggu polisi? Ini masih ada. Makanya aku sama ibuku langsung inisiatif untuk nyari taksi buat angkat itu. Kebetulan ada mobil polisi. Aku minta sama polisinya, kebetulan kenal, minta tolong dibawain ke rumah sakit. Oke, sampai sana, sampai Pas Rebo, bilang udah nggak ada. Berdasarkan catatan kepolisian, komplotan begal jalanan ini sudah belasan kali melakukan perampokan. Kalau yang kasus ini juragan beras sendiri, abang udah mencapai berapa lama? Kalau ini kayaknya 3 hari, Pak. Hari pertama kita jalan-jalan, pas ada toko ini belum tutup, Pak. Hari ketiga pas dikerjain, Pak. Para tersangka ini sudah 2 bulan menjadi daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian daerah Metro Jaya. Mereka diringkus di sejumlah wilayah berbeda, di antaranya Cimanggis Depok dan Ciracas Jakarta Timur. Dalam aksinya, komplotan ini memiliki peran masing-masing. Tersangka Abdullah alias Dul yang tewas saat penangkapan berperan sebagai eksekutor. Ia diduga yang melakukan penembakan terhadap sejumlah korban. Sementara tersangka Malik bertugas sebagai joki motor. Dialah yang menghentikan laju sepeda motor calon korbannya. 3 tersangka lain, yakni Rusdi, Rozi alias Rosid, dan Abdul Rosid, bertugas melakukan pengintaian terhadap calon korban. Kami sempat mewawancarai tersangka yang kini mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya. Sudah berapa lama Anda melakukan ini? Saya baru tahun-tahun sekarang ini, Pak. Ya. Ada berapa korban yang sudah Anda intai selama ini atau gambarkan? 2 kali, Pak. Yang di mana saja? Yang di Jalan Dadar Auri, Pak. Sama Cibubur, Pak. Udah situ aja, Pak. Setelah melakukan penggambaran itu, apakah Anda melakukan langsung eksekusi di lapangannya? Apa seperti apa? Saya telepon dulu, Pak, sama teman. Iya. Dikasih tahu, Pak, suruh gambar lagi sama saya. Saya belum tahu jelas gitu, Pak. Iya. Selain itu, kami juga sempat mewawancarai tersangka Rusdi. Kepada kami, Rusdi menjelaskan peranannya saat melakukan pengintaian terhadap korban. Kalau yang kasus ini juragan beras sendiri, abang udah mencapai berapa lama? Kalau ini kayaknya 3 hari, Pak. Hari pertama kita jalan-jalan, pas ada toko ini belum tutup, Pak. Ini kayaknya toko ini, kata teman saya, Pak. Kata si Dula ini. Toko ini, Bang. Coba survei ya, Bang. Itu, Pak. Lalu ditungguin di depannya, Pak. Di depan, ini kan warung, di depan jalan. Gitu. Saya, terus Diman, Sodik, Dula, si Abdul Rosi, Pak. Lalu ditungguin, Pak. Nah, ditungguin dia pulang. Nah, pulang diikutin, hilang orangnya, Pak. Hari pertama. Hari keduanya bareng-bareng lagi, Pak, hari keduanya, Pak. Terus diikutin, sampai tutup diikutin. Jadi si Dula yang ngikutin, Pak. Si Abdullah. Iya. Diikutin ya, ketemu sampai rumahnya, Pak. Hari ketiga Pak dikerjain. Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya AKBP Heri Heriawan menjelaskan terkait terbongkarnya kawanan begal ini. Ia juga menambahkan jika pihak kepolisian masih mengejar pelaku lainnya yang sudah berhasil diidentifikasi. 5 orang ini sampai tahun 2013
2013 atau 14 ganti 2015 ada lagi kelompok yang lain yang bergabung, tapi ada beberapa orang yang khususnya sebagai kaptennya si S ini sebagai kapten, dia meng-hire kelompok yang lain atau orang-orang yang lain. Inilah barang bukti yang disita dari tangan para pelaku. Di antaranya, 1 pucuk senjata api jenis revolver beserta 5 butir peluru, 3 buah telepon genggam milik pelaku, dan sejumlah barang bukti lainnya yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksinya. Beberapa aksi pembegalan yang pernah dilakukan kelompok ini diantaranya adalah pembegalan yang dilakukan terhadap korban yang akan menyetor uang listrik sebesar 160 juta rupiah di Cilincing, Jakarta Utara pada tahun 2008 silam. Pada tahun yang sama, mereka juga kembali melakukan aksinya di wilayah Tangerang, Banten dan berhasil menggasak uang sebesar 140 juta rupiah. Tahun 2013, komplotan ini juga melakukan aksinya sebanyak 2 kali di wilayah Bogor dan berhasil menggasak uang sebesar 80 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Di tahun 2015, kelompok ini kembali berulah sebanyak 3 kali di wilayah Depok dan Jakarta Timur. Sementara di wilayah Jawa Timur, kelompok ini sudah 5 kali melakukan aksinya. 1 di antaranya mereka berhasil menggasak uang lebih dari 1,5 miliar rupiah. Jika dilihat dari track recordnya, para tersangka ini memang pemain lama dan sudah profesional. Nah, di rumah sakit tahunnya 4 ini. Nama saya di situ kakak, saya nggak tahu. Di mana aja mas pelurunya itu? Pelurunya ini 1, 2, 3. Joko Santoso. Lelaki ini adalah salah satu korban kekejaman komplotan begal yang ditangkap aparat kepolisian daerah Metro Jaya beberapa waktu lalu. Pagi tadi kami sempat menyambangi tempat tinggalnya di Jalan Raya Centex, Gang Masjid Ciracas, Jakarta Timur. Meski nyawanya selamat, namun sampai saat ini Joko masih belum bisa beraktivitas seperti semula. Luka akibat tembakan dan sabetan senjata tajam di bagian lengan, perut, dan dadanya masih belum pulih sepenuhnya. Dan Joko pun sampai saat ini belum kembali bekerja. Sepertinya lelaki ini juga masih trauma akibat peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya itu. Kepada kami, Joko Santoso sempat menceritakan pengalaman buruknya. Bermula saat Joko hendak menyetor uang hasil usaha SPBU tempatnya bekerja ke salah satu bank. Ketika laju sepeda motor Vespanya baru berjalan 300 meter, tiba-tiba ia dipepet oleh 2 sepeda motor yang ditumpangi 4 pelaku dari arah depan dan belakang. Pelaku kemudian merampas tas yang dibawa Joko. Sampai Sukatani saya berhenti depan Indomaret. Ya juga gak ada apa-apa. Di pangkalan angkot itu. Sampai itu jalan lagi saya. Joko pun melawan dan pelaku langsung menyabetkan senjata tajam ke tangan Joko. Yang dari sini belakang bacok. Bacok Vespa kan nggak pakai kopling itu. Saya pakai gas, saya tangkap, saya giniin. Ya udah itu udah kena, udah lari itu. Menembak anak baca udah duluan. Tak hanya itu, pelaku lainnya juga menembak Joko sebanyak 4 kali. Dan dalam sekejap, tas yang dibawa Joko berpindah tangan.
Beruntung, uang ratusan juta yang dibawa Joko tidak berhasil dirampas karena ia menyimpannya di box sepeda motor. Di mana ditembak waktu itu Mas Joko? Ya di situ. Kemarin tembak ya kemarin. Cuman saya nggak tahu ada ditembak. Berapa tembakan Mas ketika Mas sadar bahwa Mas ditembak? Nah di rumah sakit tahunnya 4 ini. Nah masa di situ kagak saya nggak tahu. Di mana aja Mas pelurunya itu? Pelurunya ya, ini 1, 2, 3. Apa yang Mas rasakan sekarang buat tubuh Mas Joko ini? Yang buat tubuh sekarang nggak ada. Tinggal di tangan ini nggak bisa gerak. Putus saraf katanya, kata dokter. Tenggorokan susah ngomong. Tenggorokan susah ngomong. Kini, 5 dari 8 pelaku sudah tertangkap. Mereka pun akan diganjar hukuman setimpal. Sementara kita kenakan kasus 365 ayat 3, tentunya karena ada korban meninggal juragan beras, itu kita kenakan 338, ya. 338 ancamannya 15 tahun. Jakarta memang tak pernah sepi dari aksi kriminalitas jalanan. Karenanya kita mesti waspada, jangan sampai lengah. Karena bukan tidak mungkin kita akan jadi korbannya.